Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Silva Latisya. Di sini, kami akan menyampaikan hasil tugas terstruktur mata kuliah Riset Pasar dan Konsumen mengenai review jurnal dengan topik Teknologi Acceptance Model atau TAM. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yang beranggotakan saya sendiri, Silva Latisya, dan teman saya, Karina Zulkarnain. Jurnal yang akan kami review berjudul Analysis of the Use of Social Media in Higher Education Institutions or HEIs Using the Technology Acceptance Model. Nah, jurnal ini termasuk ke dalam jurnal International Journal of Education Technology in Higher Education. Volume 14, nomor 5, halaman 1 sampai 16. Dan diterbitkan pada tahun 2017. Ditulis oleh Duvin Zalimar Dumpit dan Cheryl Joy Fernandez. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis ini yaitu untuk menyumbangkan wawasan yang bermanfaat tentang bagaimana lembaga pendidikan tinggi atau HEI, Higher Education Institution, dapat sepenuhnya memaksimalkan penggunaan media sosial. Masuk ke tugas terstruktur 1. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditentukan oleh penelitian ini, penulis merumuskan 7 hipotesis. Hipotesis pertama, penilaian yang tinggi terhadap manfaat yang dirasakan atau perceived usefulness mengarah kepada intention to use atau niat untuk menggunakan yang tinggi juga. Hipotesis kedua, penilaian yang tinggi dari persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use mengarah kepada niat untuk menggunakan yang tinggi atau intention to use. Hipotesis ketiga, penilaian yang tinggi dari persepsi kemudahan penggunaan atau bisa kita sebut perceived ease of use mengarah pada persepsi manfaat yang tinggi atau perceived usefulness. Hipotesis 4, pengaruh yang tinggi dari keluarga dan orang-orang yang penting lain mengarah ke niat untuk menggunakan yang tinggi. Kemudian, hipotesis 5, penilaian yang tinggi dari perasaan bermain atau perceived playfulness mengarah kepada niat untuk menggunakan yang tinggi. Hipotesis selanjutnya yakni hipotesis ke-6. Hipotesis ke-6 ini kemudian dijabarkan kembali menjadi 4 hipotesis yakni 6A, B, C, dan D. Hal ini karena terdapat 2 jenis faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi. Faktor eksternal ini dijelaskan yakni kualitas koneksi internet. Kualitas koneksi internet dinilai dari keandalan internet dan kecepatan internet. Maka, hipotesis ke-6 berbunyi kualitas koneksi internet yang tinggi mengarah ke penilaian persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang tinggi. Hipotesis 6A yakni untuk melihat keandalan internet yang sesuai keinginan mengarah kepada penilaian dari persepsi manfaat yang tinggi. Kemudian, hipotesis 6B, keandalan internet yang sesuai keinginan mengarah pada penilaian dari persepsi kemudahan penggunaan yang tinggi. Hipotesis 6C, kecepatan internet yang cepat mengarah ke penilaian dari persepsi manfaat yang tinggi. Hipotesis 6D, kecepatan internet yang cepat mengarah pada penilaian dari persepsi kemudahan penggunaan yang tinggi juga. Hipotesis ke-7, niat untuk menggunakan yang tinggi mengarah pada penggunaan aktual yang tinggi. Model penelitian. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model atau TAM seperti yang telah tertera pada judul penelitian.
Karena media sosial yang dibahas pada penelitian ini berbasis internet pastinya, maka penelitian ini mengusulkan TAM sebagai model yang ia gunakan. Nah, beginilah kerangka pemikiran dari jurnal ini. Nah, dengan model TAM, maka dibangunlah hipotesis-hipotesis berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan. Subjek penelitian. Sampel dari penelitian ini yaitu mahasiswa yang berjumlah 500 orang, dan mahasiswa ini berasal dari 4 lembaga pendidikan tinggi di kota Iloilo, Filipina. 2 universitas yang dipilih yaitu universitas swasta, dan 2 sisanya yaitu universitas negeri. Kemudian metode yang digunakan yaitu proportional sampling. Nah, bisa kita lihat ini adalah distribusi dari sampel. Perguruan tinggi negeri swasta pertama ada 38% responden, kemudian perguruan tinggi negeri swasta kedua 34%, sedangkan perguruan tinggi negeri 1 12%, kemudian perguruan tinggi negeri 2 16%. Dengan jumlah yang persentase sampel yang berbeda-beda ini, maka memang teknik yang digunakan adalah proportional sampling. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Kemudian analisis data menggunakan SEM atau Structural Equation Model, dibantu juga awalnya dengan PCA, dan software yang digunakan adalah Stata. Kemudian masuk ke definisi operasional dari variabel-variabel pada penelitian. Nah, dari kerangka pemikiran tadi kita sudah tahu bahwa terdapat berbagai variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, antara lain variabel independennya, definisinya adalah pertama, perceived usefulness. Nah, Davis 1989 mendefinisikan perceived usefulness sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Selanjutnya, variabel perceived ease of use. Menurut Davis juga 1989, perceived ease of use didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari upaya. Lalu variabel perceived playfulness yang didefinisikan sebagai tingkat di mana pengguna saat ini atau pengguna potensial percaya bahwa situs jejaring sosial akan memberinya rasa kesenangan. Selanjutnya yaitu intention to use atau niat untuk menggunakan media sosial. Variabel independen selanjutnya yaitu subjective norm. Sledgianovsky dan Kulfiwat 2009 menunjukkan bahwa subjective norm menjelaskan pengaruh masyarakat, misalnya teman sebaya, orang-orang penting lainnya, pada cara seseorang untuk berperilaku. 2 variabel independen selanjutnya yaitu faktor eksternal, yakni yang pertama internet speed atau kecepatan internet, dan internet reliability atau keandalan dari internet. Yang terakhir yaitu variabel dependen pada penelitian ini, yakni actual usage, yang didefinisikan sebagai perilaku penggunaan aktual dari pengguna. Penggunaan aktual atau AU ini adalah penggunaan secara langsung. Cara dan alat mengukur variabel. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel di sini adalah kuesioner, dan metodenya yaitu dengan wawancara terhadap sampel. Kemudian, skala pengukuran dari penelitian ini yaitu menggunakan pilihan kata happy, contented, satisfied, dan glad.
Sebelum kita masuk ke hasil penelitian, sebelumnya variabel-variabel yang ada pada penelitian sebelumnya diuji dengan menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Nah, PCA ini digunakan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel, apakah variabel-variabel ini bisa direduksi. Nah, variabel-variabel yang mirip bisa digabungkan, sedangkan variabel yang benar-benar memberikan pengaruh berbeda akan disegregasi atau dipisahkan menjadi dua faktor. Beberapa statement yang bisa digabungkan di penelitian ini seperti perceive of use, kemudian subjective norm, dan intention to use yang nilainya masing-masing 57, 59, dan 66%, kemudian dapat digabungkan menjadi satu pernyataan atau satu statement. Sedangkan yang berdasarkan analisis PCA ini memiliki nilai yang tinggi, seperti perceive of playfulness yang nilainya 80%, dan perceive of use sebesar 81%, dapat berdiri sendiri. Nah, ini dia hasil dari penelitian. Dapat kita lihat bagaimana signifikansi dari berbagai hipotesis yang telah diajukan, yaitu hipotesis 1 hingga 7. Di sini peneliti memutuskan untuk melihat signifikansi pada berbagai level, yaitu 90, 95, dan 99. Nah, di sini dipisahkan berdasarkan jenis perguruan tingginya. Dapat kita lihat kolom 2, 3, 4, dan 5. Dan secara umum semua perguruan tinggi ada di kolom pertama atau kolom 1. Nah, yang diberi tanda bintang 1 ini yaitu yang signifikan pada level 90%, bintang 2 pada level 95%, dan bintang 3 pada level 99%. Nah, di sini dapat kita lihat ada juga yang tidak signifikan, yaitu yang tidak diberi tanda bintang. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, prediktor kuat dari penggunaan aktual sosial media, yaitu persepsi manfaat, kemudian persepsi kemudahan penggunaan, kemudian norma subjektif, dan persepsi perasaan bermain. Namun, perasaan bermain atau leisure dan internet tidak menjadi penentu niat untuk menggunakan. Hal ini berarti bahwa penggunaan media sosial sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi pengguna. Kemudian hal lain yang didapatkan yaitu ada dua. Untuk universitas swasta, harus memulai penggunaan media sosial di kelas, karena memang sudah tidak terhambat dari infrastruktur. Sedangkan untuk universitas-universitas negeri, hal sebaliknya terjadi. Baik, sekian penjelasan dari saya, Silva Latisya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Karina Zulkarnain. Silakan, Karina. Keterbatasan penelitian dalam jurnal ini terdapat 3 macam. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada media sosial menggunakan platform YouTube dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, terdapat banyak variabel eksternal lain yang dapat mempengaruhi persepsi dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, penelitian ini terbatas membahas penggunaan media sosial untuk tujuan pembelajaran untuk mahasiswa di institusi pendidikan tinggi. Terdapat 3 saran untuk penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap media sosial lain yang saat ini juga sering digunakan sebagai media pembelajaran pada institusi pendidikan tinggi seperti Facebook dan Wikis. Yang kedua, analisis lebih lanjut dapat dilakukan terhadap variabel lain seperti jumlah perangkat komputer yang dimiliki atau dapat diakses oleh mahasiswa dan cara situs media sosial digunakan di ruang kelas. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk melihat tujuan penggunaan media sosial di institusi pendidikan tinggi
pada aspek yang lain, misalnya periklanan. Tugas terstruktur 2 membahas tentang laporan alat ukur dalam jurnal dan kuesioner-kuesioner yang digunakan dalam jurnal. Laporan 6 alat ukur yang digunakan dalam jurnal. Yang pertama, ada actual usage. Definisi operasional dari actual usage adalah perilaku penggunaan aktual secara langsung. Yang kedua, perceived usefulness. Definisi operasional dari perceived usefulness adalah sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjanya. Yang ketiga, perceived ease of use. Definisi operasional dari perceived ease of use adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari upaya. Yang keempat, terdapat intention to use. Definisi operasional dari intention to use adalah niat untuk menggunakan. Yang kelima, terdapat perceived playfulness. Definisi operasional dari perceived playfulness. Perceived playfulness juga disebut kenikmatan yang dirasakan, didefinisikan sebagai tingkat di mana pengguna saat ini atau potensial percaya bahwa situs jejaring sosial akan memberinya rasa kesenangan. Yang keenam, terdapat subjective norm. Definisi operasional dari norma subjektif adalah norma subjektif dipandang sebagai faktor utama niat pelaku. Norma subjektif menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat, misalnya teman sebaya, orang-orang penting lainnya, pada cara seseorang berperilaku. Penyertaan norma subjektif dapat menangkap perbedaan sikap dan niat yang unik. Pada lampiran kuesioner, terdapat 6 variabel kuesioner. Yang pertama, kuesioner variabel perceived usefulness. Terdapat 3 kuesioner. Yang pertama, using the site improve my ability to express myself. Yang kedua, using the site makes me more productive in school. Yang ketiga, overall, the site is not very useful to me. Yang kedua, kuesioner variabel perceived ease of use. Terdapat 3 kuesioner. Yang pertama, using the site is unclear and not understandable. Yang kedua, I had a hard time learning how to use the site. Yang ketiga, overall, the site is easy to use. Yang ketiga, kuesioner variabel subjective norm. Terdapat 3 kuesioner. Yang pertama, my teachers think I should use the site. Yang kedua, my classmates whose opinion I value recommended the site. Yang ketiga, other people I look up to expect me to use the site. Yang keempat, kuesioner variabel perceived playfulness. Terdapat 3 kuesioner. Yang pertama, using the site make me happy. Yang kedua, using the site is not good way to spend my leisure time. Yang ketiga, using the site doesn't stimulate my interest. Yang kelima, kuesioner variabel intention to use. Terdapat 3 kuesioner. Yang pertama, I intend to begin or continue using the site. Yang kedua, I will recommend the use of this site to others. Yang ketiga, I intend to use the site in the future. Yang keenam, kuesioner variabel actual usage. Terdapat 1 kuesioner, yaitu on the average, how many hours per day do you use? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.